Sahabat Suara Flores yang budiman, salam jumpa kembali bersama saya Yanes Petir dari Timur Tengah alias dari timur yang tinggalnya agak ke tengah. Para sahabat, konten tentang kisah sejarah kami sudah mengemasnya dalam istilah pasrah, kupas kisah sejarah. Nah, pada konten video kali ini kami akan mengupas kisah sejarah tentang toko tiga zaman Franz Seda dan bandara tertua di Flores. Bicara tentang Franz Seda, identik dengan bandara tertua di Flores yang saat ini diberi nama Bandar Udara Franz Seda. Bandara ini dulu bernama Penerbangan Sipil Wayoti atau Pensip Wayoti. Lalu kemudian pemerintah daerah, DPRD Sika, bersama para tokoh dan masyarakat pada masa kepemimpinan Bupati Sosimus Mitang bersepakat untuk mengganti nama bandara ini menjadi Bandara Franz Seda. Nah, langkah ini dilakukan sebagai bentuk penghargaan atau penghormatan terhadap Franz Seda sebagai tokoh nasional asal Flores, tepatnya di Kabupaten Sika. Beliau memiliki peran penting dalam pembangunan di Indonesia, termasuk di Nusa Tenggara Timur. Lalu seperti apa kisah sejarah perjuangan dan jasa-jasa Franz Seda dalam pembangunan dan pengembangan Bandara Franz Seda? Mari kita simak informasi selengkapnya. Rakyat di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur mempunyai seorang tokoh besar yang populer atau terkenal di mata Indonesia bahkan dunia. Banyak karya perjuangan untuk bangsa dan negara telah ia tunjukkan dengan kerja keras tanpa pamrih. Ia menyandang berbagai status jabatan pemerintah dan non-pemerintahan sejak masa Presiden Soekarno, Presiden Soeharto, sampai Presiden Megawati Soekarno Putri. Ini membuat ia menjadi tokoh penting dalam lintasan sejarah politik dan ekonomi di Indonesia. Bernama lengkap Dr. Andus Franciscus Saverius Seda, pria kelahiran 4 Oktober tahun 1926 di Kampung Lekebai, Kabupaten Sika, Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Ia kemudian meninggal di Jakarta pada tanggal 31 Desember tahun 2009 saat ia berusia 83 tahun. Dia adalah seorang politikus, seorang tokoh gereja, pengamat politik, dan juga seorang pengusaha terkenal di Indonesia pada masa itu. Ia adalah tokoh nasional yang kemudian dijuluki sebagai tokoh tiga zaman melalui karya-karya nyata perjuangan membangun umat dan Indonesia. Sebagaimana dalam sebuah blog dituliskan bahwa julukan tokoh tiga zaman ini diberikan oleh seorang wartawan ternama di Indonesia dalam sebuah tulisan menyambut ulang tahun Franz Seda yang ke-80 pada tahun 2006 lalu, yang kerap melihat jejak keterlibatan Franz Seda dalam sejarah perjuangan dan pembangunan bangsa dan negara. Karya Franz Seda menorehkan sejarah melalui berbagai jabatan dari zaman Orde Lama, Orde Baru hingga Orde Reformasi. Ia pun menyabet jabatan sebagai menteri dalam 3 posisi yang berbeda, yaitu Menteri Pertanian dan Perkebunan, Menteri Keuangan, Menteri Perhubungan Ekonomi dan Pariwisata. Jasa-jasa Franz Seda dalam membangun NKRI tercatat dalam berbagai departemen. Semua dilaksanakan tanpa cacat nama hingga dipanggil Yang Maha Kuasa. Namanya tidak terdengar dalam berbagai kasus korupsi atau terjerat di terali besi hingga dimakamkan. Bagi rakyat Kabupaten Sika, Flores, Nusa Tenggara Timur, Franz Seda telah berjasa dalam pembangunan dan pengembangan penerbangan sipil atau Pensip Wayoti. Pensip atau bandara ini menjadi pertama atau tertua di Flores yang dibangun untuk kepentingan perang oleh Jepang melalui Kapten Tasuku I yang bekerja sama dengan Raja Don Thomas pada tahun 1943. Oleh karena itu, setiap kali ke kota Ende setelah pembuangan, Presiden Insinyur Soekarno selalu menginjakkan kakinya di Kabupaten Sika. Berdasarkan data dan informasi yang dihimpun media ini dari berbagai sumber, pada saat menjadi Menteri Perhubungan, Komunikasi dan Pariwisata pada tahun 1968 sampai 1973, Franz Seda membuat gebrakan di berbagai daerah. Ia menjadi bagian dari kehadiran penerbangan dan pelayaran perintis di Indonesia bagian timur. Ia juga menjadi inisiator penggunaan satelit telekomunikasi Palapa. Lebih dari itu,
ia membuka kawasan wisata unggulan di Nusa Dua Bali. Ketika itu, Pensi Paioti mendapat perhatian khusus oleh sang menteri asal Pulau Flores itu. Tidak gampang bagi Franceda untuk mendapat kucuran dana dari pemerintah pusat. Menurut Franciscus Isamia, seorang pria 75 tahun yang adalah seorang tukang potong rumput di Bandara Franceda sejak tahun 1961 sampai tahun 1996. Franceda pernah menyerahkan uang untuk pembangunan bandara. Menurutnya, pembangunan bandara menjadi lebih maju ketika Franceda menduduki jabatan Menteri Perhubungan Ekonomi dan Pariwisata. Seingat saya, Franceda pernah menyerahkan sejumlah uang untuk pengembangan bandara. Kalau saya tidak salah, Franceda membantu pembangunan tower. Pembangunan tower dimaksudkan menjadi alat ukur mendapat kucuran dana dari pemerintah pusat. Sejumlah dana dialokasikan untuk perpanjangan landasan pacu dan pembangunan kantor serta ruang tunggu yang besar dan bagus, kata Isamia ketika ditemui Suara Flores di kediaman Desa Habi, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sika. Sumber lain yaitu Suitbertus da Silva, pria 68 tahun. Ia adalah salah seorang karyawan yang telah mengabdi selama 37 tahun di Bandara Franceda. Juga mempunyai kisah tentang jasa-jasa Franceda. Suitbertus mulanya bekerja sebagai tenaga honor dan diakhiri dengan jabatan sebagai Kepala Operasional Darat. Kepala Suara Flores yang mengisahkan bahwa Franceda adalah tokoh yang banyak berjasa untuk Indonesia Timur dalam bidang perhubungan. Menurutnya, kepedulian diberikan untuk Indonesia Timur tidak melalui jabatan menteri saja. Ketika sudah turun dari jabatan menteri pun, ia terus memberi perhatian penuh. Terdapat 11 bandara di Indonesia, termasuk Pensi Paioti, dibangun pada masa Franceda sebagai Menteri Perhubungan. Saya ingat betul beliau pernah memberikan 250 sak semen melalui PD Mawarani untuk pembangunan terminal Bandara Franceda. Entah menggunakan uang pribadi atau tidak, itu saya tidak ingat. Yang jelasnya Franceda sendiri menyerahkan 250 sak semen dengan syarat untuk bangun terminal bandara. Ketika itu, Kabupaten Sika dipimpin oleh almarhum Bupati Laurensius Sai, ungkap mantan tenaga honor sejak tahun 1968 ini. Melalui perjuangan sang tokoh berkaliber nasional ini, manajemen Pensi Paioti di bawah kepemimpinan Ishak Tomahu mendapat kucuran dana dari APBN. Anggaran tersebut dialokasikan untuk berbagai proyek di bandara. Setelah bangun terminal, Franceda menghendaki pembangunan tower dan ops building. Bangunan tersebut sudah roboh pada saat gempa Desember 1992. Setelah itu, dibangun gedung pertolongan kecelakaan penerbangan dan pemadam kebakaran. Saat itu, ada 2 pesawat yang melayani masyarakat, yaitu pesawat Zamrud DC-3. Pesawat ini melayani 3 kali dalam seminggu. Kemudian, merpati jenis Twin Otter DHC-6. Setelah itu, datanglah sebuah pesawat jenis DHC-7 dan juga Borak jenis HS-746 masuk di Bandara Paioti. Setelah Borak, masuklah Pelita Air milik Pertamina. Rupanya belum lengkap bagi Franceda ketika melepaskan jabatan sebagai menteri. Ia terus berjuang untuk pengaspalan landasan. Waktu itu dikerjakan oleh PT Nindya Karya atau NK. Pasca Bupati Alex Idong almarhum, Franceda minta diperjuangkan perpanjangan landasan. Bupati Alex Idong kemudian memanggil pemilik lahan bertemu dengannya di ruang kerjanya. Upaya pendekatan Alex Idong ini berhasil dan masyarakat bersedia memberikan lahan untuk perpanjangan landasan kurang lebih 400 meter arah selatan. Sebelum diaspal, panjang landasan hanya mencapai 1470 meter dengan lebar 30 meter ditambah 30 meter lebar lahan rumput. Bukan hanya di situ saja, Franceda pun berkeinginan agar panjang landasan sampai ke laut. Untuk hal ini, ia pernah berkomunikasi dengan Johannes Baptista Sumarlin sebagai Menteri Keuangan pada periode 1988 sampai 1993. Sebenarnya rencana perpanjangan bandara menuju laut sudah sejak lama. Franceda pernah berdiskusi dengan JB Sumarlin di halaman ruang VIP Bandara Paioti. Saya mengikuti bahwa mereka berdiskusi cukup serius soal ini. Mungkin ada kendala lain sehingga perpanjangan landasan menuju laut sampai saat ini belum terrealisasi, ungkap Suitbertus da Silva ketika ditemui di Capa Hotel Maumere, Kabupaten Sika. Demikian sahabat sekilas info tentang Franceda dan bandara tertua di Flores. Silakan tinggalkan komentar Anda untuk melengkapi isi dari konten ini.
Salam hormat dan sampai jumpa.